Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan bahas alat-alat. Buat guys, ada sponsor. Saya matikan data dulu. Nah, ya begitulah kalau kita lagi syuting tapi lupa matiin data, ya ada WA masuk. Ini jam berapa ini? 23.19. Ini saya baru shoot buat YouTube besok karena kalau siang saya sibuk nyibukin diri. Kalau siang saya biasanya ngerjain just tip karena buat pemasukan, buat bantu bapak ibu. Karena kalau nggak begitu saya nggak bisa ngasih bapak ibu ya guys, karena bapakku itu aslinya sudah saya suruh istirahat karena udah waktunya lah ya, gantian saya yang cari uang, biarkan dia menikmati masanya. Cuman tak suruh aktivitas saja, kayak apa, ngurus kambing sama ngurus kebun. Kalau saya bagian yang bikin video aja. Nah, ini kalau teman-teman suaranya masih jelas, ini saya masih langsung pakai suara yang nggak pakai tambahan. Nah, kali ini saya mau pakai tambahan mic. Ini saya tambah pakai ini yang saya pakai itu TNW. Ini biar memudah atau biar suaranya lebih bagus ya sama ini alat tambahan. Apa namanya saya nggak tahu, kalau teman-teman tahu tinggal komen di bawah. Nah, ini alat bantu, nanti saya tancepin di lubang cas HP ya. Ini saya tancepin dulu. Nah, biasanya ini kalau ditancepin ya habis ini nggak ada suaranya teman-teman. Begini, ini udah aktif teman-teman, tinggal tempel aja di sini. Nah, biasanya suaranya itu lebih bagus kayak gini. Ini juga mic tambahan, kalau soalnya kan kalau di video saya di Instagram kan nggak pakai suara karena hasilnya saya itu introvert. Nah, ini saya juga bikin YouTube juga belajar gimana caranya saya bisa public speaking, karena nggak mau public speaking nanti akan terpakai. Ini biasanya nanti dapatnya dua. Kalau teman-teman misalnya mau ngobrol sama temannya, bisa yang satu teman-teman pakai, yang satu bisa kasih ke temannya. Nah, ini di video kali ini saya kan mau membagikan alat-alat yang biasanya saya pakai. Nah, contohnya ini mic, ini khusus buat nanti video yang langsung ngomong begini untuk YouTube durasi panjang. Ini arahnya nanti saya mau edukasi atau bagiin langkah-langkah buat teman-teman pemula yang masih bingung harus apa dulu alat yang dikumpulin. Nah, di YouTube ini nanti saya akan jelaskan. Yang pertama pastinya HP ya. Ini HP ku yang Xiaomi Note 7. Ini kalau teman-teman tahu, ini di sini ini udah retak ya. Ini jatuh ketika tak taruh rak kurir dulu, jatuh retak nih, retak kan. Tapi awal mulai saya ngonten itu pakai ini. Habis itu saya beli ini HP yang tak pakai rekam ini, yaitu iPhone XR yang bekas. Harganya dulu itu di Semarang belinya 2,6. Karena mampunya masih itu, saya belinya itu. Jadi kalau teman-teman punyanya cuman Android kayak saya ini, pakai aja Android ini dulu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman posting dulu. Nanti kalau udah punya hasil, konsisten konten, punya hasil, baru teman-teman
upgrade lah, bisa ke yang Android lagi. Tapi kalau saya saranin, kalau teman-teman serius konten mending ke iPhone, nggak usah langsung iPhone 11, 13, yang sekiranya teman-teman masih mampu aja. Ya sekiranya kalau masih punya uang 2 jutaan, XR pun udah cukup teman-teman. Bekas gak apa-apa, yang penting masih bisa WiFi. Ini apalagi kan saya ini HP yang saya pakai ini nggak saya kasih nomor, yang penting saya bisa WiFi nyambung ke datanya di sini, kartunya itu di sini. Ini di sini ini nggak ada kartunya teman-teman, kartunya dari sini, jadi ini tak aktifin buat tethering. Nah habis itu kan HP bisa dipakai. Dan keuntungan atau fungsi utamanya saya beli iPhone itu hanya adalah kamera teman-teman, karena kalau real gitu kan bagus ya. kalau kalau kayak gini kan hasil paid video saya kan, kalau di iPhone kan lebih jernih. Kalau bias teman-teman sering lihat di Instagram saya kan katanya, mas hasil rekamannya kok bagus. Nah itu dari HP iPhone yang saya beli kemarin waktu bagus ya, itu adalah hasil uang tabungan saya. Sisa-sisa tabungan saya habis jual motor teman-teman, tak beliin itu. Karena tapi awal mulainya di sini kayaknya dapat berapa bulan, terus ada rezeki atau dua tabungan saya turun dan sisa uang jual motor, akhirnya saya beli ini nih, iPhone ini. Kenapa mas nggak beli langsung iPhone 13? Nah di situ ada prioritas yang harus saya dahulukan teman-teman. Karena dulu itu masih proses lah ya, kayak ada yang uangnya belum bisa difokusin buat dunia YouTube nih atau dunia kreator. Saya harus masih memikirkan kebutuhan ibu rumah, kebutuhan ibu buat buat makan, karena bapak kan udah nggak kerja, udah umurnya kan udah nggak cukup lah, makanya saya suruh istirahat aja. Nah dari situ saya makanya saya milih iPhone XR, karena saya rasa itu udah cukup buat saya. Nah paling yang tambahan satunya lagi nanti tripod. Bentar saya ambilkan tripod. Nah ini tripod terbaru, karena yang lama udah mulai sepuh, makanya saya beli baru ini kemarin belinya cuman di online itu cuman 50.000 teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau mau mulai konten, alat yang kalau teman-teman mulai konten sendiri ya, utamain pakainya tripod ini biar memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman modelnya kayak bikin video kayak di Instagram saya, nah kalian sendiri itu butuh sekali yang namanya tripod ini murah teman-teman, kemarin cuman beli harga 50 ribuan lah. Terus ya paling ini HP ini udah dua ini, senjata utamaku dulu cuman ini, nggak mikirin views, nggak mikirin video video berapa punya nonton, yang penting saya konsisten. Modal saya itu hasilnya konsisten itu, yang penting posting terus, aktif terus, nanti dari situ pasti ada jalan atau ada peluang muncul. Nah sebentar tak kasih tahu tripodku sesungguhnya zaman aku mulai. Nah ini dia, ini sudah copot, ini saya janggal tuh, patah kan, patah. Nah sebelum saya beli
Saya ngakelannya ini pakai besi ini, saya masukin ke sini. Nah, jadi kan ikut berdiri lagi dia. Terus ininya ini ada yang patah, ini sebelah sini patah. Saya akalin pakai bendrat apa ini. Saya taliin sini, yang penting bisa berdiri tuh. Nah, sebentar. Tuh, sebentar. Nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya dia berdiri nih. Kelihatan dikit lah ya. Nanti saya shoot lewat kamera belakang, kalau ini nggak bisa dipindah ya. Nah, ini nih, wait sebentar. Ini tripod dari temanku, teman. Jadi dulu karena masih kekurangan dana, saya akhirnya pinjam teman. Ini saya pakai dari satu konten saya di Instagram sampai hampir 200 konten. Saya masih pakai ini. Kemana-mana saya bawa. Terus kalau paling di yang ada konten di jalan itu paling saya rekam, saya senderin di batu ataukah tiang listrik gitu. Nah, ini terus sama lagi tuh lampu. Nah, lampu red link, lampu itu buat kayak syuting begini nih, ring light itu sangat membantu. Ya itu paling alat-alat yang saya pakai. Yang utama ya tetap, kalau teman-teman mau mulai konten ya tetap ini HP, HP yang teman punya, sama ini tripod. Selebihnya paling nanti ya pintar-pintarnya teman-teman belajar ngedit. Terus paling ya kuota, tambahan satu paling kuota buat buat upload. Tapi kalau buat kayak mulai dulu, fokus dulu di Instagram, palingan video kan durasinya 1 menit ya, paling berapa sih kuotanya, nggak banyak. Kalau di YouTube durasi panjang emang gede. Dulu itu saya biasanya 8 menit lah, 8 menit durasi video YouTube itu bisa makan 4 giga. Kalau pakai kuota kan lumayan. Jadi teman-teman saya saranin fokus dulu bikin konten atau trust di YouTube. Kalau di YouTube, di Instagram nanti kalau terbentuk terus udah ada hasil, nanti bisa teman-teman belikan tool atau alat-alat yang membantu teman-teman untuk menjadi content creator. Nah, saya jelasin sebentar ya. Di Instagram itu aslinya teman-teman bisa menghasilkan. Yang penting teman-teman konsisten konten. Jalurnya itu ada yang bisa lewat produk digital kalau teman-teman serius bangun arah dan trust dan personal branding. Dari niche yang teman-teman tentuin, bisa ke jual di produk digital, bisa juga affiliate Instagram. Karena di Instagram sekarang kalau ada beberapa, udah menyentuh beberapa followers itu, di Instagram bisa menyertakan link kayak sama kayak di TikTok, yaitu namanya, kayaknya sekarang namanya keranjang putih karena bentuknya putih. Itu juga bisa affiliate dari Shopee ditaruh di story. Terus satu lagi bisa ada yang langganan itu, tapi saya belum pakai. Terus yang terakhir paling endorse atau kerjasama sama brand. Bentuknya kalau saya, contohnya kayak saya, kayak kemarin saya habis di endorse pemutih itu, lumayan teman-teman, satu video bisa dikasih harga 800, lumayan kan. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa putarin lagi, beli alat-alat yang bisa membantu atau memudahkan teman-teman ketika konten. Jadi untuk semua itu, ke tahap semua itu
teman-teman harus mulai ngonten, nggak usah takut dibilangin orang apapun, yang penting mulai aja. Kalau teman-teman mulai praktek terus ada kesalahan, nanti bisa teman-teman perbaiki. Kalau teman-teman nggak mulai praktek, ya gimana mau tahu kesalahannya, terus mau di mana mau belajarnya. Oke, mohon maaf jika penjelasannya masih belepotan karena saya juga masih pemula atau masih belajar public speaking. Ini adalah keberanian saya. Hasilnya juga saya masih kurang pede, makanya di Instagram saya pakai kata-kata karena saya kelemahan saya, aku mengakui kalau kelemahan saya itu di public speaking. Tapi dari situ saya mau melawan, saya mau belajar, saya latih. Kalau dilatih kan biasanya semakin lama kan semakin terbiasa. Nah, saya mulai dari sini sih, dari sini. Jadi kalau teman-teman masih pemula atau belum mulai, semangat, jangan lupa konsisten, terus belajar. Kalau teman-teman masih bingung bisa join di WA saya. Kalau bingung tinggal tanya di grup saya, nanti saya bantu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.